Hai para bocil, izinkan gue jelasin kepada lu semua tentang hakikat dari gacha di event-event DLS kayak gini ya. Pertama, dilihat dari persentase legendary players yang kita punya, guys. Di sini karena gue itu sengaja akun ini nge-mix antara ada yang rare-nya, ada yang common, sehingga dengan jumlah pemain yang gue punya sekarang itu tidak cukup banyak menampung para legendary, guys. Sedangkan kartu legendary itu sekarang makin banyak gitu. Nah, kalau seandainya gue semuanya legendary kayak gini, mungkin kemungkinan gue untuk dapat peluang mendapatkan presentasi ini lebih gede nih, guys. Dan sistemnya itu perlu lo tahu kayak gini ya. Sekalipun lo banyak kartu legendarinya, sistem gacanya itu menggunakan sistem 15 kado mystery box gitu. Contoh ini, bayangkan ini sebagai mystery box, guys. Misalkan pertama dapat, kita ngegacha nih, truk. Kemungkinan itu 1/15. Gagal tuh Zong, misalkan dapatnya malah si Kim Pembe lah. Kita ngegacha lagi yang kedua, itu kemungkinan itu bukan 2/15, guys, tapi 1/15 lagi gitu. Jadi 1-14 itu kemungkinannya 1/15, guys. Saking jarang bangetnya ya. Nah, baru di ke-15 kalinya lo itu dijamin akan mendapatkan satu pemain spesial ini, guys. Ya itu mah hitungannya kayak hadiah lah gitu. Karena lo udah main 14 kali, ini ke-15 kalinya lo pasti dijamin dapat satu pemain di antara yang lo pengen ini. Itulah, guys, alasan kenapa gue 14 kali gacha itu gagal mulu, guys. Karena persentasenya itu dikit. Kemarin 10% doang gitu. Ini kenapa kurang? Karena gue baru aja jual Hurricane, guys, yang 95 ini. Karena Hurricane yang sekarang itu bagus banget, 96, dan lebih bagus daripada Mbappe, guys. Hurricane itu kedua setelah Dembele. Si King juga kenapa gue jual si God Anthony, karena ternyata dia naik, guys, dari 86 maxnya itu sekarang jadi 88 gitu. Dan mungkin kalau dia konsisten di Betis, nanti dia bisa jadi legendary lagi, guys. Kayak gitu, guys. Itulah alasan kenapa gue gacanya gagal mulu, karena persentase legend yang gue punya sangat sedikit, guys. Nih, gue malah fokus ke ngoleksi legend-legend di masa lalu yang sekarang udah rare. Alexis Sanchez itu dia masuk ke champion players. Demikian juga si James Rodriguez. Demikian juga dengan Vardy nih. Dia pemain old, guys, dan akan segera hilang dari DLS. Siapa lagi ya? Vidal gue koleksi juga. Kalau Jeko karena gue suka aja, guys, kenapa dikoleksi. Dia nggak masuk champion players. Giro juga enggak. Mkhitaryan juga enggak, tapi karena tua. Morata juga enggak, tapi gue koleksi aja lah. Jota kenapa alasannya? Ya udah tahu sendiri, guys. Kalau Jota dirilis nggak akan dapat lagi forever. Demikian juga Suarez itu ya karena udah tua aja jadi rare, jadi berkurang poin. Gitu, guys. Dan gue juga ngumpulin squad King Indo nih, tapi nggak semua juga gue koleksi. Ya ngapain gitu buat Sayuri misalkan yang 58, 57, ngapain koleksi yang kayak gitu. Gue koleksi yang benar-benar yang lumayan lah ratingnya. Martin Paes dia bisa naik lagi, guys. Bahkan kalau dia di Ayak bagus, dia juga bisa masuk legendary nanti, guys. Semoga ya, guys. Calvin Verdong dia 67 dasarnya, jadi bagus nih. 77 mantas lah itu. Oleh Romani lumayan 64 kalau nggak salah. Kemudian
Dan James nih, jangan lupa buat lo semua yang pernah rekrut Dan James di tahun lalu yang cuma 58 ratingnya itu ya, sekarang udah 67 guys. Dengan lu rilis dan nanti beli lagi. Itu doang guys yang gue. Tom Haya kenapa gue akhirnya rekrut, karena dia sekarang berkurang ratingnya guys, apalagi udah di Persib ya, jauh dari Eropa gitu. Sekarang 76 dia. Kalau gue rilis Tom Haya maka sayang banget, karena udah menurun guys. Kevin De Bruyne sama udah menurun juga ratingnya, jadi 94 nggak salah atau 95. Courtois jadi 94 sih tetap, tapi speednya dia menurun. Alisson jadi 94 sekarang guys. Jadi lo itu harus perhatian terhadap pemain-pemain yang turun. Kalau lo rilis nanti tetap aja dapatnya segitu. Rodri juga sekarang turun jadi 95. Bellingham, siapa lagi ya? Nah, Harry Kane sebenarnya sayang sih, ini udah bagus banget sebenarnya, statistiknya bagus. Tapi sebenarnya gue itu gak punya alasan sih, yang spesifiknya ini juga udah bagus dan jarang jadi starter. Ini pemain pengganti gue tuh para legend nih. Ada God Messi, God Ronaldo, Toni Kroos udah hilang sekarang, udah nggak ada. DLS. Salah ini spesial juga guys, karena dia 96 tahun lalu. Jadi kalau lu dapat kartu hijau tapi itu salah, yang skornya sekarang 86, ngapain? Nanti pas dia maksimal juga 96 juga. Tapi gue udah hitung sih, emang beda 6 poin lah. Tapi kan 96 juga gitu, ngapain guys. Modric nih sekarang mungkin berapa ya ratingnya, nggak tahu. Kante ini gue belum pernah lihat lagi. Benzema sudah di Al Hilal ya guys, atau Al Ittihad gitu, tapi dia udah nggak ada. Nah ini awal-awal gue rekrut nih, gue nggak tahu cara gimana supaya nge-upnya guys, sehingga speednya cuma segitu doang. Neymar ini spesial guys, sudah nggak ada juga sekarang DLS. Dan ini Neymarnya masih cukup prime lah. Nah tapi gue sayang sekali cuma dapat Ronaldo yang 93 guys. Gitu lah guys ya, ini para legend yang gue punya. Batistuta, Alvarez, Kylian Bahlil. Nah gue dapetinnya itu setelah 14 kali zong, bayangin. Sedih banget kan, tapi terobati karena yang munculnya Bahlil. Coba kalau yang munculnya si Kipli itu lah, pedih. Balotelli ini gue dapetnya di event yang Champion Players, cuma dapet ini doang. Dan beruntung karena kenapa? Karena Balotelli yang sekarang dia itu udah jadi common guys. Sedangkan ini legendary kalau di kartu biasa ya, 92, dasarnya 82 guys. Cukup beruntung. Mateus, gue juga punya sebenarnya. Tony Adams dijual. Terus siapa lagi dulu teh? 83 punya. Karena kecil ratingnya gue jual. Rivaldo nih. Tapi jujur hanya di event yang sekarang guys, gue sampai dapat 2, Mateus sama Rivaldo. Sebelumnya mah dapat 1, ya udahlah, dapat 1 doang. Ngapain diperjuangkan, orang jauh banget kan. Sampai kita dapat pemainnya jauh tuh. Kalau itu mau banyak bonus-bonusnya, nggak kerasa. Kevin Dix, dan juga bagi yang belum tahu, Kevin Dix itu sudah menjadi rare player. Emil Audero di Cremonese sekarang ya, tapi dia juga sudah rare guys, lumayan. Miss Hilgers ini sudah bagus. Jay It Says sudah bagus juga. Segitu guys, bye.